Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi kita, Rasul kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6, saya dan rekan saya akan memaparkan materi mengenai penyusunan program tahunan dan program semester. Silahkan disimak videonya baik-baik. Sebelum beranjak ke pokok bahasan kita pada kali ini, seorang filosof asal Tiongkok pernah mengatakan bahwa mengenal orang lain adalah kecerdasan, mengetahui diri sendiri adalah kebijaksanaan yang sejati. Kemudian menguasai orang lain adalah kekuatan, sedangkan menguasai diri sendiri adalah kekuatan yang sejati. Oleh karena itu, perkenalkan kami dari kelompok 6, saya Muhammad Aftajadid dari NIM 06 dan rekan saya Tami Fardisa dari NIM 27. Di dalam video ini yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian program tahunan, pengertian program semester, langkah-langkah pembuatan program tahunan dan program semester, serta contoh dari program tahunan dan program semester. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Perencanaan program tahunan ini diperlukan agar kompetensi dasar yang ada dalam standar isi seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Program tahunan disusun oleh guru mata pelajaran, yang mana nantinya akan digunakan untuk penyusunan perangkat turunan, seperti program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Program tahunan ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran, karena program ini merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan, yang dimana dikenal dengan modul. Selanjutnya yaitu pengertian program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Apabila program tahunan ini disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester ini diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Pengertian lain dari program semester ini yaitu satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam semester itu ialah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, mid semester, ujian semester, dan berbagai kegiatan yang lain yang mana diberi penilaian keberhasilan. Isi dari program semester itu sendiri adalah tentang bulan, pokok bahasan, waktu, dan keterangan yang berisikan tanggal pelaksanaan. Setelah mendengar dan menyaksikan pemaparan mengenai pengertian program tahunan dan program semester, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah bagaimana sih pembuatan dari program tahunan dan program semester yang akan kita buat gitu kan. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai langkah-langkah pembuatan program tahunan dan program semester, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya yang pertama itu adalah jumlah jam efektif dalam pembelajaran. Jadi misalkan dalam 1 bulan ada totalnya itu ada 5 minggu, 5 pekan gitu kan, 5 pekan. Kemudian di 5 pekan itu apakah ada hari libur ataukah ada hari-hari di mana ada kegiatan sekolah sehingga tidak memungkinkan berlangsungnya pembelajaran efektif gitu. Jadi kita harus analisis dulu tuh mengenai
jumlah jam efektifnya. Jadi satu bulan ada berapa minggu yang bisa kita pakai. Kemudian dari satu minggu itu kita kira-kira bisa menggunakan berapa jam pelajaran untuk menjelaskan materi gitu. Kemudian yang kedua adalah analisis materi. Analisis materi di sini maksudnya adalah kompetensi yang ingin kita ajarkan kepada siswa itu nggak selalu harus satu kompetensi satu pertemuan, karena mengingat dalam satu semester itu mungkin kalau dijalani itu akan terasa singkat gitu. Jadi untuk meminimalisir keterlambatan pengajaran kepada siswa supaya ketika mereka penilaian akhir sudah menerima materi secara menyeluruh gitu, jadi nggak ada materi yang ketinggalan. Nah, perlu dilakukan analisis materi. Jadi kita pisahkan mana materi yang kira-kira bisa dijadikan satu pertemuan gitu, sehingga perencanaan pembelajaran kita itu efektif gitu, jadi nggak molor. Kemudian yang ketiga itu alokasi waktu, tadi nyambung ya. Jadi analisis materi yang kita lakukan sebelumnya itu digunakan untuk memaksimalkan alokasi waktu yang bisa kita gunakan, sehingga perencanaan pembelajaran kita bisa pas waktunya sama penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah kesanggupan sekolah, guru, dan siswa. Jadi kita membuat program pembelajaran, program tahunan dan semester itu yang kira-kira bisa dijalankan oleh sekolah. Jadi jangan membuat program yang terlalu memberatkan sekolah, misalkan membutuhkan anggaran yang besar ataupun membutuhkan fasilitas-fasilitas tambahan gitu, atau mungkin membebankan siswa gitu. Jadi siswanya diminta untuk ini itu dan lain sebagainya. Jadi dilihat kesanggupan antara sekolah, guru, dan siswa sehingga program tersebut bisa dijalankan dengan baik. Selanjutnya ini adalah contoh dari kalender pendidikan. Di kalender pendidikan ini ada keterangan-keterangan kapan waktu-waktu libur nasional, libur semester, dan juga kapan waktu-waktu penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru dapat merencanakan kapan jam-jam efektif, kapan minggu-minggu efektif, dan sebagainya. Jadi program tahunan kita tuh relevan dengan kalender pendidikan yang ada. Selanjutnya mengenai langkah-langkah pembuatan program tahunan menurut bukunya Fitra Delita pada tahun 2020 dijelaskan bahwa langkah-langkah penyusunan program tahunan yang pertama itu adalah mendefinisikan jumlah KD, artinya berapa banyak kompetensi dasar yang harus dipenuhi atau dipahami oleh siswa dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian setelah ditentukan jumlahnya ada berapa KD, lalu dianalisis kedalaman dan keluasan dari kompetensi tersebut. Maksudnya kira-kira kompetensi tersebut bisa nggak dipahami siswa secara mudah atau perlu penjelasan yang sedikit lebih kompleks gitu, sehingga nanti guru kedepannya akan mampu menentukan mana kompetensi dasar yang dapat disatukan dalam satu pertemuan atau mana kompetensi dasar yang harus dipisah sendiri gitu, karena memerlukan waktu dan juga cara penjelasan yang lebih kompleks. Kemudian setelah ditentukan jumlah KD yang akan dijelaskan selama 1 tahun, kemudian ditentukan kedalaman dan keluasan materi yang akan diajarkan dari masing-masing KD. Selanjutnya adalah membuat pemetaan dari KD tersebut gitu. Jadi dibuat seperti tadi, kita buat pemetaan untuk masing-masing KD gitu. Jadi ada yang disatukan, ada yang dipisah sendiri, ada yang pokoknya dipetakan sesuai dengan tingkat kesulitan dari masing-masing kompetensi dasar. Dan yang terakhir adalah menentukan alokasi waktu dari masing-masing KD yang akan kita jelaskan. Setelah kita membuat
program tahunan, selanjutnya kita buat program semesternya. Jadi program semester ini kan tadi dikatakan oleh pemateri sebelumnya bahwa merupakan penjabaran dari program tahunan gitu, atau lebih spesifiknya seperti apa di semesternya kegiatan yang akan dilakukan. Nah, untuk menentukan program semester itu yang harus kita lakukan adalah pertama menandai hari-hari libur, hari efektif, serta tanggal lain pada kalender pendidikan gitu ya. Jadi di kalender pendidikan kan udah ada tuh kapan ajanya, kemudian dianalisis lagi dan menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah juga gitu. Yang kedua adalah mendistribusikan alokasi waktu dengan mempertimbangkan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Artinya kita harus mampu menetapkan jam-jam efektif, hari-hari efektif itu sesuai dengan kalender pendidikan ya, kembali lagi ke yang tadi. Selanjutnya yang ketiga adalah menghitung hari belajar efektif, kemudian jam belajar efektif dari tiap bulan dan juga tiap semesternya. Dan yang terakhir adalah menelaah kembali ciri khas dari satuan pendidikan. Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kita sebagai pendidik harus menyusun program semester itu sesuai dengan atau relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan masing-masing sekolah. Kan bisa aja sekolah itu mengadakan kegiatan lain seperti kegiatan parenting atau kegiatan lain lah, pokoknya yang hanya dilakukan oleh sekolah-sekolah tertentu gitu. Penyusunan program tahunan dan program semester yang dilakukan oleh guru ini selaras dengan Quran surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya adalah yang kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi Allah itu udah menyusun segala sesuatu di alam ini dengan teratur dan rapi. Nah, begitu pula kita sebagai guru harus menyusun dengan teratur dan rapi program-program yang akan kita jalankan atau pembelajaran yang akan kita terapkan kepada siswa-siswa kita di sekolah gitu. Baik, kita beranjak ke bahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai contoh program tahunan dan program semester pada mata pelajaran fisika ya, khususnya. Di sini kita akan bahas. Selanjutnya, di sini ada contoh dari program tahunan. Nah, program tahunan ini memuat identitasnya mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, dan tahun ajaran. Selanjutnya memuat kompetensi inti, memuat di tabelnya itu memuat kompetensi dasar dan alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini disesuaikan dari tingkat kesulitan masing-masing KD gitu. Jadi ada yang 6, ada yang 9, nanti bahkan ada yang 12 dan seterusnya. Jadi itu menyesuaikan dengan analisis materi yang telah kita lakukan gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di bawahnya dari alokasi waktunya itu bervariasi gitu. Di sini kita sudah masuk ke semester kedua. Nah, di semester kedua ini juga sama, ada jam pelajaran, alokasi waktunya, dan ada KD-nya. Nah, KD-nya ini bisa divariasiin gitu. Jadi bisa ada KD yang yang khusus dipisah gitu. Jadi dia nggak disatuin kayak gini kan. Kalau kayak gini kan 2 KD dalam satu kolom atau selnya gitu kan. Nah, bisa aja satu KD itu dipisah sendiri kalau misalkan memang dirasa KD tersebut perlu memakan waktu yang cukup banyak gitu untuk dijelaskan. Selanjutnya di sini ada contoh dari program semester. Program semester ini kan tadi merupakan merupakan penjabaran daripada program tahunan. Nah, di program tahunannya tadi kan udah dijelasin atau udah ditentukan alokasi waktu dari masing-masing KD. Nah, di sini dijelaskan lagi pada pekan keberapa si KD itu akan dijalankan gitu, atau si pembelajaran itu akan dijalankan. Nah, di sini misalkan kita lihat di baris pertama, yaitu ada hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Itu dialokasi waktunya
6 jam pelajaran. Nah, itu 6 jam pelajaran itu dibagi dari minggu ketiga dan minggu keempat, jadi 3-3 gitu. Nah, kemudian di program semester ini ditetapkan gitu kapan minggu efektifnya, kapan minggu tidak efektifnya gitu. Jadi di sini kalau yang oranye ini berarti libur semester gitu kan. Kemudian yang abu-abu itu PTS, penilaian tengah semester, nanti ada penilaian akhir semester gitu. Jadi ditandain mana yang bukan minggu efektif dan mana yang minggu efektif gitu di program semesternya. Jadi sehingga guru tuh dapat mengetahui nih kapan kira-kira pembelajarannya bisa selesai dan materinya tersampaikan secara keseluruhan. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf, lebihnya semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.